Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelatihan online cuan dari jualan e-book yang diselenggarakan oleh PLK Sragen gitu di tahap kedua, di minggu yang kedua gitu. Jadi saya harapkan di tahap ini teman-teman yang ikut di grup adalah teman-teman yang betul-betul serius gitu untuk mempelajari bagaimana cara membuat e-book dan bagaimana cara jualannya. Oke, langsung aja tanpa memperpanjang waktu gitu. Kita langsung aja pada materinya. Materi pertama kali ini adalah kita mulai belajar membuat e-book gitu. Bagaimana cara menentukan judul e-book gitu. Nah, ini sangat penting sekali gitu, karena ini menentukan apakah nanti e-book kita itu banyak diminati ataukah tidak gitu. Menentukan judul e-book gitu. Hal-hal yang harus teman-teman ketahui gitu, harus teman-teman pahami sebelum nulis e-book gitu. Pertama gitu, e-book itu diharapkan ya menyelesaikan satu problematika. Jadi e-book itu diharapkan hanya menyelesaikan cukup satu saja problematika kita. Cukup satu problematika aja. Tidak perlu terlalu banyak gitu karena ini bentuknya e-book gitu. Harapannya apa? Dengan menyelesaikan satu problematika maka dia akan lebih fokus gitu. Dia akan lebih fokus, pembahasannya pun akan lebih konkret, lebih nyata gitu, tidak terlalu meluas, tidak terlalu melebar gitu. Contoh misalnya, cara mendidik anak yang baik sejak lahir hingga remaja, ini terlalu luas itu, terlalu luas itu. Karena problematika dari anak sampai dari lahir sampai remaja itu banyak sekali gitu. Dari yang namanya mendidik anak kecil, bagaimana cara eh, mengajarkan bicara hingga problematika remaja yang itu tentu saja beda jauh dengan yang masih anak-anak itu. Makanya terlalu luas itu, terlalu luas itu. Maka kita bisa ubah contohnya ini, cara menghadapi anak yang sering melawan perintah orang tua nih. Ini fokusnya anak yang sering melawan perintah orang tua. Bagaimana caranya itu? Nah, ini fokus, relatable dan langsung menyasar problemnya gitu. Jadi milih judul jangan terlalu luas itu, tapi pastikan itu hanya menyelesaikan satu permasalahannya. Dengan menyelesaikan satu problematika itu diharapkan itu e-book itu jauh lebih menarik gitu. Jauh lebih menarik karena ini relatable gitu dengan kondisi nyata gitu dan langsung menyasar pada orang yang dituju gitu. Contoh misalnya mendidik anak jadi anak rajin. Ini terlalu luas, rajin apa gitu, rajin ngaji, apa rajin sholat, apa rajin eh, apa gitu, rajin belajar itu banyak itu rajin itu. Maka kita bisa ubah judulnya itu lebih ke spesifik gitu. Cara mendidik anak rajin sholat subuh ke masjid. Jadi orang ketika membaca judulnya ini gitu, judulnya udah tahu, oh ini e-book, ini akan berbicara tentang bagaimana strategi agar anak itu bisa rajin sholat ke masjid. Nah, bagaimana caranya? Nah, gitu. E-booknya sudah menyelesaikan satu problematika itu. Ya, nih. Terus kemudian itu e-book itu diharapkan selesai baca sekali duduk gitu. Jadi e-book yang kita buat itu diharapkan selesai dibaca dalam sekali duduk gitu. Karena ini adalah era cepat, era instan gitu. Orang kebanyakan udah mulai malas untuk membaca sesuatu yang terlalu panjang, terlalu tebal, terlalu lama gitu.
Orang malas kalau harus baca buku yang tebal-tebal gitu. Membelinya semangat, tapi membacanya ogah-ogahan gitu. Maka cukup e-book itu antara 40 sampai 60 halaman atau waktu bacanya sekitar ya 20 menit sampai 60 menit ya. Jadi nggak terlalu lama gitu. Oke, berikutnya ya. Jadi ini yang harus teman-teman pelajari gitu. Harus teman-teman pahami itu. Menyelesaikan satu permasalahan terus kemudian selesai dibaca dalam sekali duduk dalam artian tidak terlalu panjang e-booknya gitu. Oh, contoh judulnya sebetulnya cara menyapai anak tanpa drama, anti malas, satu teknik bikin kamu bangkit saat nggak mood ngapa-ngapain ya. Main lagi seperti yang saya buat itu, main hati lewat jari, tidak butuh ketemuan, hanya butuh sinyal dan kesempatan untuk selingkuh di zaman saat ini. Seperti yang saya buat kemarin, main hati lewat jari. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa membuat judul ya, ya ketika orang baca itu penasaran main hati lewat jari. Apa itu gitu? 3 hari mengatasi anak kecanduan gadget untuk ibu yang bekerja. Ini contoh-contoh judulnya gitu. Jangan asal posting panduan singkat tulis caption jualan yang bikin closing ya. Nah ini contoh-contoh seperti ini. Ya tentu saja gitu. Judul-judul yang teman-teman pilih itu adalah teman-teman menguasai gitu. Menguasai, menguasai topik itu, tema itu suka, paling enggak itu ya teman-teman syukur bagi gitu, syukur bagi itu langkah lebih baiknya kalau teman-teman itu punya pengalaman di situ. Pengalaman pribadi itu jauh lebih bagus gitu, karena orang-orang akan suka dengan pengalaman orang lain gitu. Bahkan pengalaman yang buruk pun bisa dijadikan sebagai e-book. 7 kesalahan saya sehingga bisnisku bangkrut. Semoga kamu tidak mengalaminya. Ya sebetulnya juga bisa itu pengalaman yang eh, buruk yang bisa jadi pelajaran bagi orang lain yang baca gitu. Nah itu, kita lanjutkan dulu ya. Lah, ini ada 13 topik e-book yang banyak dicari gitu. Topik-topiknya tentang health, kesehatan itu. Nanti bisa teman-teman baca gitu. Ya, terus kemudian keuangan itu. Keuangan, bagaimana cara dapat uang gitu. Nah, cuan dari rumah, 10 ide bisnis rumahan modal kecil ya. 10 juta dari rumah. Ibu-ibu, mama pun bisa melakukannya. Ya, seperti itu ya. Relationship, hubungan, pasangan keluarga gitu. Biar nggak gampang meledak. Contoh-contoh yang lainnya. Terus self improvement, personal development, manajemen waktu, produktivitas harian, mengatasi rasa malu, rasa malas, menemukan passion dan seterusnya gitu. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, nanti saya share di materinya, di rekamannya, peserta rekamannya ya. Nah tugasnya gitu, tugasnya tugas di hari pertama ini teman-teman bikin 10 judul judulnya dulu ya. Judulnya dulu dibikin itu sesuai topik yang teman-teman sukai gitu. Judul e-book yang sesuai topik yang teman-teman sukai. Sekali lagi gitu, pastikan teman-teman paling tidak itu mempunyai pengetahuan tentang judul e-book itu gitu. Syukur bahagia itu adalah pengalaman teman-teman gitu. Nah, teman-teman itu meskipun pengalaman itu maksudnya pengalaman itu tidak harus melaksanakan sendiri ya, misalnya eh, cara Jos berhenti dari narkoba itu tidak harus kita jadi pelaku dulu pengguna narkoba gitu, nggak harus seperti itu juga gitu, bisa juga pengalaman dari temannya gitu. Oke,
Terus kemudian jadi tugasnya ini dulu ya, 10 judul e-book sesuai topik yang kamu sukai gitu. Nah setelah dapat 10 judul e-book ini nanti akan saya share gitu, apa yang harus kita lakukan terhadap 10 judul e-book itu gitu. Kita akan melakukan validasi yang namanya validasi itu, eee, untuk ke-10 judul e-book itu gitu. Oke, demikian biar tidak terlalu panjang videonya, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.